Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagi guru-guru yang ingin upload soal di aplikasi CBT. Langsung saja, yaitu pertama-tama silakan buka browser, boleh Google Chrome atau Mozilla ya. Selanjutnya masukkan link yang sudah diberikan ya, misalkan PTS ya. Nah, ini adalah linknya ya. Ini adalah linknya, PTS smkbm.ip-dynamic.com/login.php. Jika sudah, silakan login dengan akun guru masing-masing. Misalkan di sini saya akan login dengan akun saya. Oke, jika sudah, hal yang pertama adalah di sini kita pilih mata pelajaran. Oke. Jika sudah, ya, selanjutnya pilih tambah jadwal. Ya, di sini hanya menambahkan mata pelajaran saja sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru. Ini hanya contoh. Nah, misalkan ya. Nah, terus untuk kelas ini tidak pengaruh ya. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu guru ngajar kelas 10, TKJ 1, akuntansi ya, dan kelas 10 semua jurusan. Nah, ini tidak berpengaruh. Nanti pada saat membuat paket soal, disitulah ya. Di sini hanya memberikan tambah jadwal saja. Nah, AKM-nya 80. Kalau sudah, klik simpan. Oke, di sini sudah ada ya, sudah muncul, berhasil. Selanjutnya pilih bank soal. Ya, oke, pilih bank soal. Nah, di sini tadi mapel dasar desain grafis itu tidak ada. Misalkan di sini kita buat dulu ya, kita buat paket soalnya terlebih dahulu. Kita klik di sini pojok kiri atas, klik buat paket soal. Nah, di sini untuk nama paket soal itu sudah ditentukan oleh panitia. Jadi di depannya itu ada ditambahkan PTS. Misalkan PTS desain grafis. Nah, ini singkatannya dasar desain grafis. Misalkan untuk kelas ya 10 ya, TKJ semua ya. Kalau hanya untuk TKJ 1 saja, ya berarti nanti hanya TKJ 1 saja yang bisa mengerjakan. Jadi di sini kita setting hal semua, kita menamakan ya, kita menamakan biar tidak bingung ya. Di sini kita pilih mata pelajaran yang tadi sudah dibuat ya, misalkan dasar desain grafis. Nah, di sini kita pilih tingkat, yaitu untuk kelas 10. Nah, selanjutnya pilih jurusan ya, yaitu TKJ. Kalau misalkan pelajaran PPKN untuk semua kelas 10 ya, berarti di sini pilihnya tingkat kelas 10. Nah, jurusannya pilih semua jurusan. Nah, terus selanjutnya kita pilih kelas. Nah, jadi kalau hanya pilih ini saja
ya, meskipun di sini penulisannya itu A, tapi di sini kelasnya hanya 10 TKJ 1, jadinya ya hanya 10 TKJ 1 saja yang bisa mengerjakan. Jadi kalau untuk settingan 10 TKJ semua ya 1 2 3, berarti di sini pilih semua kelas. Sama seperti tadi, kalau misalkan PPKN untuk semua kelas 10, berarti pilihnya di sini semua kelas. Oke, selanjutnya di sini adalah jumlah opsi. Jumlah opsi di sini adalah untuk pilihan ABCD. Kalau misalkan hanya ABCD ya, jadi hanya 4. Tapi kalau ada jumlah opsi pilihannya ada 5, ABCDE, berarti di sini tulisnya 5. Di sini misalkan saya jumlah opsinya sampai E. Jadi ABCD di sini saya isi 5. Bukan jumlah soal ya, bukan. Nah, selanjutnya baru di sini jumlah soal yang akan ditampilkan ya. Meskipun di sini guru-guru memasukkan soal 50, tapi di sini bisa kita setting berapa soal yang kita akan ditampilkan. Misalkan kita buat simpelnya di sini kita misalkan buat soal hanya contoh 10 ya. Terus di sini esainya kita tidak pakai esai. Kalau pakai esai silahkan ya. Selanjutnya di sini akses sekolah lain kita tidak ada ya. Jika sudah ya kita perhatikan, kalau jika sudah benar kita klik buat. Nah, di sini ada tulisan paket soal berhasil dibuat, lalu kita close saja. Nah, di sini paket PTS di 10 TKJL yaitu dasar desain grafis ya, itu sudah dibuat. Selanjutnya kita ingin masukkan soal, yaitu kita pilih tanda plus ini ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu guru sudah membuat soal terlebih dahulu di Word ya, yaitu dengan format seperti ini ya. Untuk penomoran itu pakai huruf key ya, key besar di depannya, baru angka nomor 1 titik ya, spasi, baru soal seperti itu. Nah, untuk pilihan ABCD-nya ya itu digandakan, yaitu contoh menjadi AA, BB, CC, DD, EE ya. Jadi A ini adalah untuk pilihan jawaban A. Nah, terakhir sebelum naik ke nomor 2, pastikan ya itu ada bintang 3. Jadi antara ini ya, setelah E kita enter, nah terus ditambahin bintang 3. Ini untuk memberikan jarak nomor 1, nomor 2. Jika tidak ada jika tidak ada bintang, nanti akan gabung antara nomor 1 dan nomor 2 atau nomor yang lainnya jika tidak diberi bintang. Nah, di sini kita kopikan saja ya, di sini. Oke, kita copy. Nah, di sini kita bisa maximize, kita besar. Nah, di sini ya. Nah, jika sudah, di minimize lagi, lalu klik proses. Nah, disinilah proses menentukan soal itu berhasil atau tidak ya. Nah, kalau sudah, kita klik simpan ya, jangan lupa disimpan ya. Setelah kita upload ya, kita paste, kita klik proses, lalu klik simpan. Nah, di sini kita oke saja. Nah, di sini akan ada jumlah soal yang berhasil di-upload. Nah, jika ingin melihatnya berhasil atau tidak, kita bisa pilih
di daftar soal. Nah, jika seperti ini ada bulat-bulat seperti ini, itu tandanya sudah berhasil dan soal itu benar. Jadi pada saat siswa nanti mengerjakan itu bisa ya. Nah, terus kita lihat. Nah, di sini gambar juga berhasil. Jika misalkan gambarnya tidak ada pada saat proses tadi, itu bisa diedit ya, edit soal lalu kita kopikan gambarnya ya. Kita kopikan gambarnya di sini, kita copy. Nah, lalu langsung upload saja ya, misalkan diedit ya. Nah, di sini kita langsung upload saja di soalnya. Nah, jangan lupa kalau sudah diedit kita klik update soal. Oke. Nah, selanjutnya di sini sebelum itu kita harus pengaturan soal dulu ya. Sebelum itu kita harus pengaturan soal. Kita pilih pengaturan soal. Itu misalkan jenis soal pilihan ganda, acak soal ini terserah guru masing-masing, boleh diacak, boleh tidak. Lalu pilih kunci jawaban ya yang benar ya, jangan kunci jawaban yang salah ya. Kunci jawaban yang benar misalkan jawaban nomor 1 apa, nomor 2 apa. Nah, untuk kunci esai dan KD ini tidak terpengaruh ya, tidak ada pengaruhnya, jadi tidak usah disetting. Nah, untuk bobot misalkan di sini saya ada soal 10 tadi. Nah, kalau misalkan agar siswa itu dapat nilai 100 ya, berarti bobotnya tinggal 100 ya dibagi 10 saja ya. Kalau misalkan soalnya 20 berarti bobotnya 5. Kalau misalkan soal 10 berarti bobotnya 10. Nah, ya bobotnya 10 agar konversinya bisa 100. Kalau soalnya 30 yaitu bisa ada yang 3, ada yang 4, itu yang penting konversi nilainya nanti 100 ya. Jadi bobot ini juga berpengaruh, jangan sampai mungkin melebihi ya. Untuk mau terserah gurunya mau melebihi itu mungkin ya monggo. Nah, kalau sudah diatur di setting jenis soal, acak soal, terus kunci ganda, terus bobot ya, jangan lupa klik simpan ya. Oke, kalau sudah di oke saja. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik kembali lagi. Nah, di sini kita sudah bisa lihat. Nah, jadi kunci jawaban A ini adalah B, terus bobotnya adalah 10. Nah, di sini jenis soalnya pilihan ganda. Nah, gimana Bapak Ibu guru, cukup mudah bukan? Nah, untuk memasukkan soal. Lalu misalkan di sini ada soal yang terlewat. Jadi misalkan setelah kita lihat nomor 4 misalkan tidak ada ya. Misalkan di sini nomor 4 tidak ada. Tadi saya sudah hapus. Nah, misalkan langsung loncat nomor 5. Nah, di sini kita akan menambahkan ya. Jadi pilih isi soal ya. Nah, di sini kita pilih nama paket soal yang sesuai. Jadi misalkan tadi soal dasar desain grafis misalkan ya. Jumlah soal yang akan dimasukkan adalah tadi hanya nomor 4 saja, bukan 1 soal. Nah, ini mulai dari nomor berapa? Misalkan kalau misalkan nomor 3 yang enggak berhasil diupload berarti nomor 3 ya. Nah, di sini kita mulai dari misalkan nomor 4 ya. Kalau misalkan loncat 4 terus 6 berarti harus satu-satu saja. Sini kita mulai dari 4 karena nomor 4 misalkan tidak berhasil diupload ya, tidak berhasil terupload. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, di sini kita langsung kopikan saja di sini soalnya. Nah, di sini untuk itu langsung saja, tidak usah pakai key
4 ini ya. Langsung saja soalnya dan ini ya. Jadi seperti ini saja, kita copy ya. Oke. Nah, jadi tidak usah pakai key ya, key lagi dan nomor lagi, dan tidak usah pakai bintang lagi. Langsung kita edit saja. Misalkan ini jenis soal pilihan ganda, kunci A yang kuncinya ada misalkan B, terus acak soal ya, misalkan acak, terus levelnya boleh diisi atau tidak. Nah, di sini kita isi bobotnya sekalian akan 10. Jika sudah, kita klik simpan soal. Nah, di sini berhasil menjadi 10 lagi, dan di sini kita lihat nomor 4 sudah terupload. Nah, di sini kalau misalkan ingin memasukkan listening ya, memasukkan gambar ya, itu mungkin juga bisa ya. Kalau misalkan ingin memasukkan listening, di sini ada pilih audio di sini ya. Seperti itu. Oke lah Bapak Ibu, cukup sekian tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.